Bab 201, Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang, itu sebenarnya dia. Kekuatan, ini adalah perwujudan kekuatan. Setiap kali seorang seniman bela diri dipromosikan ke level yang lebih tinggi, mereka akan mendapatkan pengalaman meningkatkan kekuatannya, dan fenomena ini akan terus terjadi. Ini juga alasan mengapa seniman bela diri mengejar level yang lebih tinggi. Liu Chuan melihat bahwa kekuatan pihak lain sebenarnya adalah murid bela diri awal juga. Ini bagus juga, lalu mari kita lihat apakah dia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan prajurit peringkat murid bela diri. Segera setelah itu, wanita itu dengan ringan melambaikan kipas di tangannya, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Mungkinkah ini serangannya? Liu Chuan tidak bisa melihat serangannya, tapi berdasarkan perhitungannya, wanita ini pasti sedang memainkan semacam tipuan lembut. Itu di sini, serangan wanita itu datang, hanya untuk melihat bahwa di tengah kipas angin, garis-garis jarum tipis, setipis helai sutra, ditembakkan ke arah Liu Chuan, hati yang sangat kejam, dia benar-benar menggunakan senjata tersembunyi. Liu Chuan buru-buru mengaktifkan eselonnya untuk menghindar, tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa tubuhnya menjadi lambat. Sial, itu pasti aroma yang tadi, tapi dia tidak menciumnya terlalu banyak. Mungkinkah sedikit saja bisa memberikan efek yang begitu besar? Wanita ini sungguh menakutkan. Para seniman bela diri di luar benar-benar kuat. Keterampilan bela diri mereka bervariasi dan mustahil untuk dilawan. Kombinasi serangan tipe senjata tersembunyi yang bisa memperlambat kecepatan seseorang bisa dikatakan sangat cocok. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku hanya karena kamu mempengaruhi kecepatan seranganmu? Mustahil. Segel naga. Kalau terjadi sesuatu, Liu Chuan mengaktifkan pertahanan segel naga. Armor skala naga yang juga terwujud. Kekuatan pertahanan abnormal semacam ini, jika ditempatkan di masa lalu, Liu Chuan bahkan tidak akan berani memikirkannya. Perisai es, pergi. Liu Chuan segera melemparkan glip, meskipun kecepatan serangannya lambat, kecepatan glip tidak akan melambat. Puluhan ribu benang bertabrakan dengan perisai es, menghasilkan suara, ding-ding, yang lembut. Akhirnya, perisai es itu pecah, menghalangi serangan wanita itu. Giliranku sekarang. Liu Chuan mengangkat tombaknya dan bergegas maju. Meskipun dia lambat, dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan orang lain menyerangnya. Sial, kecepatannya justru berkurang 20%, apalagi masih menurun. Liu Chuan tidak mengerti, dia bahkan menahan nafas, mengapa dia masih terpengaruh oleh pihak lain. Sial, mungkinkah serangannya bisa menembus pori-porinya? Jika itu masalahnya, maka dia harus menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Kalau tidak, dia pasti akan kalah. Kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, bukankah dia menjadi sasaran pihak lain? Liu Chuan segera berlari ke depan wanita itu, tetapi kecepatan wanita itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah melesat ke sisi lain. Jika itu adalah kecepatan sebelumnya, Liu Chuan pasti bisa mengejarnya, tapi kecepatannya saat ini hanya bisa terlihat saat dia menghindar. Serangan wanita itu datang lagi. Dengan jentikan kipas angin, serangannya berubah lagi. Itu bukan lagi serangan menggunakan senjata tersembunyi, melainkan meledakkan udara secara langsung. Dengan ledakan, udara di sekitar Liu Chuan meledak. Dia bahkan tidak bisa mengelak, ini hanyalah serangan dengan dirinya sebagai pusatnya. Bagaimana cara menghindar? Liu Chuan hanya bisa bertahan melawannya. Di tengah kobaran api yang hebat, Liu Chuan menahannya. Tetapi armor roh bela diri dan armor skala naga di luar tubuhnya terbakar berkeping-keping. Meski tidak menyebabkan kerusakan berarti pada tubuhnya, konsumsi semangat bela diri tidak besar. Tidak ada gunanya, kamu harus menggunakan kekuatan penuhmu, jika tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Keluarkan roh iblismu, wanita itu berkata dengan ringan. Sial, wanita ini benar-benar mengenalnya seperti punggung tangannya. Dia sebenarnya tahu tentang roh iblis. Mungkinkah dia adalah orang yang akan melahapnya? Sangat mungkin hanya eosinofilia yang mengetahui keberadaan roh iblis. Namun, ada yang aneh. Jika pihak lain adalah anggota eosinofilia, mengapa mereka tidak menggunakan roh iblis untuk menyerang? Meskipun teknik budidaya yang dia latih adalah teknik ortodoks, eosinofilia seharusnya menggunakan roh iblis sebagai teknik budidaya utama. Aku bahkan tidak perlu menggunakan serangan seperti itu untuk menghadapimu. Liu Chuan mendengus dingin, dan melanjutkan serangannya.
Namun, kecepatannya semakin lambat. Wanita itu mampu dengan mudah menghindari serangan itu. Terlebih lagi, serangannya telah berubah lagi, berubah menjadi serangan atribut petir. Sangat terkejut melihat 5 atribut muncul berulang kali. Mungkinkah ini adalah prajurit legendaris dari elemen lengkap? Mustahil, bahkan aku bertemu dengan seorang pejuang dengan darah panda. Sudah sangat jarang seorang seniman bela diri memiliki 2 atribut, apalagi 3. Tapi, Lin Ming sudah mendapatkan kelima atribut. Lawan ini tidaklah sederhana. Sepertinya dia tidak akan bisa terus seperti ini dan dia akan kalah. Bagaimana? Kamu tahu betapa kuatnya aku, kan? Di area ini adalah wilayahku. Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, tidak ada gunanya. Satu-satunya cara adalah kamu mengakui kekalahan dan menyerahkan benih apimu. Wanita itu telah mengeluarkan ultimatum. Liu Chuan merasa itu benar, segala sesuatu di sekitarnya sepertinya miliknya. Dia bisa bermain dengan dirinya sendiri di ruang ini sepuasnya. Jika dia berada agak jauh, dan dia bukan petarung jarak jauh, ini akan sulit untuk dihadapi. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Dengan keterampilan yang baru dipelajari, pedang pengurungan, dan kekuatan pukulan mematikan, dia percaya bahwa dia bisa membuka jalan keluar. Sama seperti ini, dalam waktu singkat, kecepatan Liu Chuan telah menurun hingga 60%. Penurunan ini terlalu cepat. Tiba-tiba, mata Liu Chuan bersinar dengan cahaya berbeda. Dia mengerutkan kening, karena dia juga merasakan energi di sekitarnya mulai berfluktuasi. Seberapa kuat sebenarnya One Hit Kill dengan martial disciple? Liu Chuan belum pernah mencobanya sebelumnya. Bumi mulai berguncang. Di antara hembusan pasir dan batu, semangat bela diri di tubuh Liu Chuan meluap dengan kecepatan yang menakutkan. Tombak kuno di tangannya juga bertambah besar, sedikit demi sedikit. Ini dia, pukulan mematikan. 9 harmoni alam semesta. Perasaan kali ini sungguh berbeda. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya bernafas sesuai ritme Liu Chuan. Liu Chuan turun dari langit, menutupi langit seperti komet. Gemuruh. Area dalam radius 100 meter langsung hancur berkeping-keping. Wanita itu juga menghindar, tapi areanya terlalu luas. Dia juga mengeluarkan keterampilan bela diri pertahanannya untuk memblokirnya. Ketika Liu Chuan melihat ini, dia tahu bahwa dia telah berhasil. Meskipun pukulan mematikannya bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan biasanya, itu masih cukup. Liu Chuan bisa merasakan bahwa kendali tak berbentuk di sekelilingnya berkurang. Inilah saatnya. Sekarang semuanya tergantung pada keahliannya sendiri. Posisi wanita ini harus sangat kuat. Lalu, dari serangan jarak jauhnya, akankah Confinement Blade benar-benar mengenai wanita ini? Manifestasi pedang Qi. Setelah memasuki tahap prasurgawi, selama seseorang bukan seorang seniman bela diri dengan bakat yang buruk, mereka akan mampu memahaminya. Ini adalah pertama kalinya Liu Chuan menggunakannya. Dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, memperkirakan jalan yang akan diambil wanita itu. Dengan ledakan, cahaya tombak merah terbang ke arah wanita itu. Ketika wanita itu melihat ini, dia dengan cepat menghindar. Cahaya tombak ini menutupi area yang sangat luas. Namun, dia masih berhasil mengelak. Tidak ada jalan lain. Jaraknya terlalu jauh, jadi mustahil baginya untuk menghadapi musuh dalam satu serangan. Untuk mengkonsumsi 1 kristal merah dalam satu waktu, Liu Chuan hanya memiliki 5 kristal merah yang dimilikinya. Lalu, dia akan memiliki 4 peluang lagi. Tidak, dia harus memperpendek jarak sebelum menyerang. Setelah itu, Liu Chuan mengejar wanita itu. Yang terakhir menoleh ke belakang dan dengan sengaja memperlambat, karena kecepatan Liu Chuan saat ini tidak cukup untuk mengejarnya. Hanya saja, Liu Chuan tidak terlalu memikirkannya dan hanya menghubungkan situasi ini dengan efek dari pukulan terakhirnya sebelumnya. Itu semakin dekat. Liu Chuan melihat peluang, Confinement Blade. Tanpa penundaan atau upaya, Liu Chuan memanggil 4 pedang pengurungan sekaligus, menutup segala arah dan membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Begitu wanita itu melihat ini, dia tidak ingin melarikan diri. Dia hanya menghindari cahaya tombak dan itu mengenai tubuhnya. Dia mampu bertahan melawannya. Namun, wanita itu justru merasakan kekuatan aneh mengunci tubuhnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Setengah detik. Bila pengurungan awal hanya memiliki waktu setengah detik, Liu Chuan tidak berani lalai, dan dengan cepat bergegas ke depan, menggunakan setengah detik yang telah dia peroleh dengan susah payah untuk meraih wanita itu. Liu Chuan tiba-tiba menempelkan tombak kuno itu ke leher wanita itu.
Saat dia semakin dekat, keakraban Liu Chuan dengan wanita ini menjadi semakin kuat. Dia pasti kenal orang ini. Liu Chuan yakin, kamu menang. Bunuh aku. Wanita itu menutup matanya. Membunuhmu tidak akan semudah itu. Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Liu Chuan dengan dingin mendengus. Wanita itu tersenyum sedih dan berkata, apakah kamu yakin? Setelah kamu melihatnya, kamu pasti akan menyesal. Petik 2. Liu Chuan dengan lembut mengangkat ujung tombaknya dan membuka cadar wanita itu. Ketika tabir itu perlahan-lahan turun, dan wajah cantik tiada taraf itu muncul di depan Liu Chuan terkejut, dan benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Banyak pikiran muncul di benaknya, ada rasa bersalah, cinta, dan banyak emosi yang Liu Chuan sendiri tidak mengetahuinya. Liu Chuan tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang mencarinya di waktu dan tempat ini. Matanya menjadi kabur, dan dia menatap Liu Chuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Dia merasa ingin memberitahu Liu Chuan banyak rasa sakit di hatinya, tetapi tidak dapat mengatakan apapun. Jantung mereka berdua berdetak pada frekuensi yang tidak normal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Chuan mengeluarkan benih api dan menyerahkannya kepada Zhang Rou. Yang terakhir terkejut, dan memandang Liu Chuan dengan bingung. Liu Chuan, apa yang kamu lakukan adalah... Bukan apa-apa, aku tahu kamu menginginkannya, jadi ambillah saja. Liu Chuan tersenyum. Zhang Rou menggigit bibirnya, dan masih menyerahkan benih api itu kepada Liu Chuan, tapi Liu Chuan tidak menerimanya. Liu Chuan, aku tidak bisa mengambil elemen apimu, kamu mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkannya, kamu hampir membayar dengan nyawamu, bagaimana aku bisa mengambilnya? Kata Zhang Rou, benda ini hanyalah benda luar. Jika kamu membutuhkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Aku tidak peduli. Liu Chuan berkata dengan sangat bebas dan mudah. Meski sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu, Liu Chuan di depan mata mereka tidak berubah sama sekali. Kejantanannya sangat kuat. Hei, Liu Chuan, ini milikmu, aku benar-benar tidak tahan. Kata Zhang Rou, kenapa? Kalau kamu tidak mau, kenapa kamu datang kepadaku? Terlebih lagi, dari kelihatannya, pasti ada sesuatu yang terjadi padamu. Aku mungkin tidak bisa membantumu dalam hal itu, tapi aku masih bisa membantu, itu. Liu Chuan tidak ingin membicarakan topik menyedihkan seperti itu, jadi dia segera berkata, ayo cari tempat untuk duduk dan ngobrol. Sudah lama sekali kita tidak bertemu teman lama, inilah waktunya untuk bernostalgia. Zhang Rou melihat ke kejauhan. Jika dia tidak dipaksa oleh keadaan, bagaimana mungkin dia bisa muncul di depan Liu Chuan dengan cara seperti ini? Meskipun waktu sangat penting dan dia tidak akan bisa mendapatkan benih api, Zhang Rou masih ingin duduk dan berbicara dengan Liu Chuan. Baiklah, Zhang Rou menjawab dengan tenang. Setelah itu keduanya menemukan batu dan duduk menikmati pemandangan bulan. Zhang Rou, beritahu aku. Jika kamu mempunyai kesulitan, beritahu aku. Liu Chuan bertanya. Zhang Rou memandang Liu Chuan dengan serius. Dia berpikir, Liu Chuan tidak ada hubungannya dengan semua ini. Namun, melihat mata tulus Liu Chuan, Zhang Rou merasa dia tidak bisa menolaknya. Liu Chuan, sebenarnya, alasanku berada di sini hari ini bukan karena aku ingin mendapatkan benih api, tapi karena aku ingin kau memberiku kematian. Zhang Rou berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Liu Chuan segera berdiri, dan tidak bisa tenang sejenak. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi, jika tidak, bagaimana mungkin Zhang Rou muda dengan masa depan cerah mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah memikirkannya, Liu Chuan masih merasa dia terlalu bodoh. Ketika Zhang Rou meninggalkannya, dia sudah merasa ada yang tidak beres, kenapa dia tidak pergi dan melihat apa yang terjadi setelah Zhang Rou kembali. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tidak, Zhang Rou, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Kamu harus memberitahuku, kamu harus memberitahuku. Liu Chuan memandang Zhang Rou dengan marah. Dengan mata Zhang Rou yang berkaca-kaca, dia menoleh. Liu Chuan, ada beberapa hal yang menurutku sebaiknya kamu tidak bertanya. Kamu tidak mau bertanya. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Zhang Rou, apakah kamu tidak memperlakukanku sebagai temanmu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Liu Chuan masuk depan Zhang Rou, dan menggunakan tindakannya untuk memberitahu Zhang Rou, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri. Mendesah, Liu Chuan, karena Anda baru saja melihatnya,
keluarga Zhang kami sedikit berbeda dari orang biasa. Anda juga baru saja melihat pertarungan di antara kami. Prajurit biasa hanya dapat mengembangkan satu keterampilan bela diri atribut, tetapi keluarga Zhang kami mengembangkan 5 atribut. Kata Zhang Rou. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Liu Chuan benar-benar tidak menyadari masalah ini. Zhang Rou bisa menggunakan segala macam keterampilan bela diri. Zhang Rou, maksudmu percikan ini bermanfaat bagimu, kan? Kalau begitu ambil saja, kata Liu Chuan. Zhang Rou tertawa, lalu berkata, Liu Chuan, aku tahu ini niat baikmu, tapi, dengarkan saja bagi saya, keluarga Zhang kami membutuhkan benih api ini. Terlebih lagi, saya adalah orang yang sangat istimewa di keluarga Zhang kami. Saya memiliki tubuh roh segudang. Tubuh semua roh. Ini adalah pertama kalinya Liu Chuan mendengar hal ini. Namun, kekuatan keluarga Zhang kami tidak seperti dulu lagi. Meski kami masih mendapat dukungan kuat, jika kami ingin membina keluarga, saya harus membela mereka. Jadi, aku harus mendapatkan benih api, dan kemudian, mengatakan itu, Zhang Rou berhenti. Kadang-kadang, seseorang tidak berada di dunia seni bela diri. Demi keluarga, keluarga adalah yang paling penting, terutama bagi wanita. Seringkali, wanita akan menjadi alat tawar-menawar bagi keluarga untuk menjadi lebih kuat. Liu Chuan juga tidak mendesak Zhang Rou. Yang pertama tahu bahwa hati Zhang Rou sangat bermasalah saat ini, jadi dia memutuskan untuk menenangkannya. Setelah Zhang Rou memulihkan ketenangannya, dia melanjutkan, Liu Chuan, apakah kamu tahu tentang Sekte Awan Putih? Keluarga Zhang kami memiliki hubungan dengan Sekte Awan Putih. Liu Chuan sangat akrab dengan Sekte Awan Putih, dan ada musuhnya sendiri, Tuan Muda Bai He. Liu Chuan tidak pernah mengira bahwa keluarga Zhang sebenarnya ada hubungannya dengan Sekte Awan Putih. Biar ku beritahu yang sebenarnya, keempat keluarga dari United Chollege semuanya adalah keluarga teratas di benua Qingcheng sejak lama, tetapi karena beberapa masalah, mereka diusir. Keluarga Zhang kami berasal dari Sekte Awan Putih, dan awalnya, Sekte Awan Putih adalah bagian dari keluarga Zhang, tapi, Anda harus tahu apa yang ingin saya katakan. Kata Zhang Rou, ini jelas merupakan pemahaman baru. Di masa lalu, Liu Chuan pasti tidak mengetahui bahwa 4 klan besar memiliki sejarah seperti itu. Lalu sekte macam apa yang berhubungan dengan keluarga Liu-nya? Ini, Liu Chuan samar-samar merasakannya sebelumnya, dan juga telah menguji nada suara Liu Xuanfeng sebelumnya, tetapi Liu Xuanfeng tidak pernah mengungkapkan sepatah kata pun. Liu Chuan, saya tahu bahwa Anda sangat ingin mengetahui sejarah keluarga Liu Anda, tetapi saya tidak dapat membantu Anda dengan sejarah ini, saya hanya mengetahui sejarah keluarga Zhang kami. Saat ini, masalah yang saya hadapi adalah aku harus pergi ke Sekte Awan Putih dan menerima pelatihan sekte tersebut, karena aku memiliki tubuh segudang roh yang jarang terlihat. Zhang Rou berkata dengan enggan. Liu Chuan tahu apa yang dibicarakan Zhang Rou. Meskipun itu adalah keluarga yang diusir, tubuh roh segudang, bentuk fisik yang hanya akan muncul setelah keajaiban, adalah sesuatu yang jelas tidak akan dilepaskan oleh Sekte Awan Putih. Zhang Rou, apakah kamu mengatakan bahwa kamu dan aku berpisah karena masalah ini? Keluargamu ingin kamu kembali ke Sekte Awan Putih, kan? Liu Chuan menebak. Zhang Rou mengangguk, dan berkata, kamu benar. Hanya saja, masih banyak hal yang Zhang Rou tidak ingin ceritakan lagi padanya. Misalnya, setelah kembali ke keluarganya, dia berkata bahwa dia akan segera pergi ke Sekte Awan Putih. Zhang Rou tidak tahu apa yang dia harapkan, tapi dia mengharapkan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kalau begitu sekarang, apakah kamu mengatakan bahwa masalah percikan api telah diketahui oleh keluarga Zhangmu? Liu Chuan sangat prihatin dengan masalah ini. Tidak masalah jika elemen apinya terekspos, tapi yang paling penting adalah roh iblisnya sendiri tidak bisa terekspos. Zhang Rou menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, orang-orang dari keluarga Zhang kami tidak tahu, jika mereka tahu, apakah hanya saya yang akan datang. Sebenarnya, saya tidak yakin apakah orang itu adalah Anda, saya hanya coba tebak. Hasilnya membuktikan bahwa Zhang Rou benar. Liu Chuan, jangan khawatir, simpan inti apinya untuk dirimu sendiri. Saat aku kembali, aku akan memberitahu mereka bahwa itu diambil oleh eosinophilia, dan keluarga tidak akan mengatakan apa-apa. Hanya saja, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi.
Ketika dia berbicara sampai merasa sedih, air mata Zhang Rou jatuh dengan suara, hualala. Hati Liu Chuan juga terasa sakit saat dia buru-buru bertanya, apa maksudmu? Jika mereka pergi ke Sekte Awan Putih, bisakah mereka tidak bertemu? Aku akan pergi bersamamu. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Sekte Awan Putih padamu. Petik 2. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku, mereka hanya akan mengirimku ke tempat yang lebih misterius untuk berkultivasi dengan sepenuh hati. Jadi, Liu Chuan, kamu tidak perlu khawatir. Aku, Zhang Rou punya permintaan kecil dalam hatinya, dan dia tidak tahu apakah dia harus memberitahunya atau tidak. Kamu apa? Liu Chuan bertanya. Saya harap Anda dapat mengirim saya ke Sekte Awan Putih. Anggap saja ini perjalanan terakhir kita, kata Zhang Rou. Oke, tidak masalah. Saya pikir itu adalah sesuatu, bukankah itu hanya mengirim Anda ke sana? Seberapa sulitkah itu? Liu Chuan menepuk dadanya dan berkata. Zhang Rou tertawa dan berkata, apa menurutmu sesederhana itu? Perjalananku ke Sekte Awan Putih akan sangat formal. Seminggu kemudian, keluarga Zhang akan memilih orang yang akan mengirimku ke sana. Sosok heroik pria di depannya mungkin tidak akan pernah terlihat lagi di masa depan. Dalam benak Zhang Rou, hal yang paling dia ingat adalah bagaimana penampilan Liu Chuan saat bertarung sebelum dia pergi. Dia sekali lagi akan melihat penampilan heroik Liu Chuan. Ini adalah permintaan kecil terakhir Zhang Rou. Mengetahui bahwa di bagian selatan Kekaisaran Mo Qingcheng, kota awan tempat Sekte Awan Putih berada adalah wilayah tengah. Bahkan jika dia tidak bertemu Zhang Rou, jika Zhang Rou tidak mendapat undangan semacam ini, dia akan tetap pergi ke kota Cloud. Zhang Rou tertawa. Memang benar, sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan kekuatan Liu Chuan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dia mengandalkan tubuh roh segudangnya untuk menerobos tahap prasurgawi, dan juga telah menembus tahap prasurgawi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Liu Chuan dan Zhang Rou mengendarai Divine Eagles dan menuju kediaman keluarga Zhang, kota Sungai Qin. Setelah 3 hari, keduanya berhasil tiba di kota Sungai Qin. Liu Chuan tidak langsung masuk bersama Zhang Rou, tetapi menunggu Zhang Rou masuk sebelum masuk perlahan. Setelah masuk bersama Zhang Rou, tidak akan ada banyak tantangan. Selanjutnya, Liu Chuan menyamar di luar kota dan mengenakan topeng untuk menantang seluruh keluarga Zhang. Ketika Liu Chuan mengubah penampilannya, Zhang Rou juga berhasil kembali ke kompleks klan. Begitu dia tiba di kompleks klan, Zhang Wuqing memanggil Zhang Rou ke kamarnya sendiri. Awalnya memiliki fondasi terdalam dari 4 keluarga besar, dan juga merupakan orang yang paling tidak ingin bertarung. Siapa yang tahu bahwa pengkhianat, seperti keluarga Yang, akan benar-benar muncul, menyebabkan kekacauan sehingga mereka langsung menghancurkan Union City. Meski dalam pertempuran ini kerugian keluarga Zhang dibandingkan keluarga Liu terbilang kecil, namun tetap menghambat perkembangan keluarga Zhang. Di masa lalu, Zhang Wuqing bisa membiarkan Zhang Rou sedikit disengaja, tapi tidak pada Sekte Awan Putih. Dia bisa menanggungnya sendiri, tapi sekarang, dia tidak bisa lagi menahan tekanan. Zhang Rou, bagaimana situasinya? Apakah kamu berhasil mendapatkan benih api? Zhang Wuqing bertanya dengan cemas. Dari wajah Zhang Rou terlihat bahwa Zhang Rou telah gagal. Bagaimanapun, kesulitan misi ini sangat tinggi, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya dari tangan keluarga kekaisaran? Zhang Rou menggelengkan kepalanya, dan berkata, Ayah, saya gagal. Ayah bisa menghukum saya. Ai, tidak apa-apa, tidak apa-apa, lalu bagaimana jika gagal? Bagaimana keluarga kecil Zhang kita bisa sebesar Sekte Awan Putih? Mereka sebenarnya bukan manusia, menurutku, kita harus membiarkan mereka mencuri semangatmu. Zhang Wuqing menghibur. Zhang Rou, sebagai ayahmu, aku tidak punya pilihan. Meskipun aku tahu bahwa kamu tidak ingin pergi ke Sekte Awan Putih, tapi, tidak ada pilihan. Persiapkan dirimu, kata Zhang Wuqing. Meskipun ini adalah keluarga yang diusir dari sekte besar, mereka masih harus menunjukkan wajah ketika kembali. Oleh karena itu, mereka harus memilih kumpulan murid elit ini. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Zhang Rou malah tersenyum. Ayah, baiklah, aku tidak punya satu pun keberatan. Melihat sikap Zhang Rou yang tidak normal, Zhang Wuqing tahu pasti telah terjadi sesuatu. Tanpa menunggu Zhang Wuqing berbicara, Zhang Rou mengajukan permintaannya sendiri. Ayah, sebelum saya pergi, saya punya permintaan kecil. Tetapi ayah, Anda harus memenuhinya apapun yang terjadi.
Katakan saja, selama itu bukan permintaan yang terlalu berlebihan, aku akan memenuhinya untukmu. Zhang Wuqing sangat ingin melihat trik apa yang dimainkan putrinya. Ayah, saya bertemu Liu Chuan. Saya ingin Liu Chuan mengirim saya ke sana, dan juga membiarkan dia berpartisipasi dalam pemilihan keluarga kami. Kata Zhang Rou. Ini, Zhang Wuqing tidak tahu apa maksudnya, seleksi kali ini tidak terbuka untuk umum, tapi ditujukan untuk keluarga Zhang, membiarkan orang luar berpartisipasi tidak akan baik. Tunggu, Liu Chuan berpartisipasi, sepertinya mungkin. Setidaknya, Zhang Wuqing dapat melihat bahwa pemuda Liu Chuan memiliki masa depan cerah, dan mungkin dapat melakukan sesuatu yang menantang surga. Saat ini, hubungan antara klan Zhang dan klan Liu bisa dibilang sangat baik. Namun, jika Liu Chuan bisa berdiri bersamanya, dalam jangka panjang, itu akan bermanfaat. Selain itu, Zhang Wuqing juga ingin melihat seberapa kuat Liu Chuan. Ya, tapi itu agak tidak pantas untuk dilakukan. Bagaimanapun, Liu Chuan bukan anggota keluarga Zhang kami mengizinkan dia untuk berpartisipasi, jadi bagaimana kami memperhitungkan murid lainnya? Kata Zhang Wuqing, ayah tidak perlu khawatir tentang itu, ayah. Aku sudah memikirkannya untukmu. Aku sudah meminta Liu Chuan untuk datang dan mendaftar dengan mengenakan masker, tapi aku hanya berharap kamu bisa memberinya kemudahan ketika saatnya tiba. Kata Zhang Rou. Zhang Wuqing menganggukkan kepalanya, jarang sekali putrinya mendapat permintaan seperti itu, bukankah seharusnya seorang ayah memuaskannya? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo cepat keluar untuk melihatnya. Kata Zhang Wuqing. Di pihak Liu Chuan, setelah mengubah penampilannya, dia berjalan ke kota Sungai Qin. Tempat ini masih di barat daya, di mana dia tidak menemukan apapun, tetapi masalah yang paling jelas adalah kekuatan para prajurit di sini jauh lebih rendah daripada miliknya. Perbedaan mendasar inilah yang menyebabkan perbedaan kekuatan antara kedua alam menjadi semakin besar. Bagaimanapun, seorang seniman bela diri jenius membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk bisa tampil. Jika kekuatan umum seorang seniman bela diri terlalu tinggi, maka bakat yang menonjol di antara seniman bela diri ini juga akan memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Setelah memasuki kota Sungai Qin, penampilan aneh Liu Chuan menarik perhatian semua orang, namun Liu Chuan telah menggunakan arus bawah untuk menyegel kehadirannya sendiri, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat levelnya jika mereka mau. Oleh karena itu, mereka tidak menemui masalah apapun di sepanjang jalan. Segera, mereka tiba di tempat pelatihan keluarga Zhang. Lapangan pelatihan dipenuhi orang. Hari ini adalah hari pertama pendaftaran, namun sudah ramai. Semua orang bergegas untuk mendaftar, bahkan seniman bela diri tingkat bawah pun mendaftar. Mereka yang berada di alam pemurnian tubuh tingkat 6 atau 7 semuanya mendaftar, tentu saja, pada akhirnya mereka semua akan tersingkir, tetapi tidak masalah, ini untuk nona muda mereka sendiri. Berpartisipasi dalam kompetisi adalah sebuah tipe kehormatan. Liu Chuan segera sampai ke tempat pendaftaran, dan ketika Liu Chuan mendaftar, orang yang mendaftar memandang Liu Chuan dengan ekspresi aneh, mengapa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia sepertinya bukan anggota keluarga Zhang, dan dia juga memakai topeng. Saya mendaftar, Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Staf pendaftaran tersenyum dan berkata, prajurit heroik, ini bukan kompetisi untuk petarung, tapi penyisihan keluarga Zhang. Ini tidak terbuka untuk umum. Tidak terbuka untuk umum. Mengapa tidak terbuka untuk umum? Saya tahu bahwa ini adalah seleksi untuk pengawalan nona muda Anda. Liu Chuan bertanya, Anda benar-benar tidak bisa, terlebih lagi, bahkan jika Anda bisa, dengan wajahmu ditutupi, bukankah itu terlalu tidak pantas? Jadi bagaimana jika wajahmu ditutupi? Apakah keluarga Zhang Anda takut orang luar akan mencuri perhatian Anda? Anda tidak berani mengizinkan orang luar untuk berpartisipasi. Petik 2. Hei, Heroic Assassin, dari nada bicaramu, kamu nampaknya sangat kuat. Atau apakah Anda memiliki motif tersembunyi terhadap nona muda kita? Saya melihat Anda, kekuatan Anda tidak terlalu besar, tetapi Anda hanya berada di lapisan penyempurnaan tubuh ke-6 atau ke-7. Bahkan jika Anda ikut berpartisipasi, Anda akan segera dijatuhkan oleh orang lain. Melihat itu, beberapa orang ingin menimbulkan masalah bagi keluarga Zhang, begitu banyak murid yang mengepung mereka dan memandang Liu Chuan dengan mata tidak ramah. Bagaimanapun, ini adalah tempat mereka. Dengan melakukan ini,
Liu Chuan telah menyetujui permintaan Zhang Rou, karena bagaimana para murid Zhang bisa mengatakannya. Di sudut terpencil ini, mereka sudah tak terkalahkan, dan dengan sedikit kemalasan, dia merasa bahwa dialah yang paling kuat, yang paling mereka butuhkan adalah seorang ranker untuk memprovokasi mereka, untuk membangkitkan gairah mereka. Perhatian, saat itu, seorang tetua klan berjalan mendekat, dan membisikkan beberapa kata ke telinga petugas pendaftaran, dan petugas pendaftaran segera menatap Liu Chuan dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Zhang akan membuat pengecualian untuk didaftarkan Liu Chuan. Baiklah, Heroic Assassin, sebutkan namamu, aku akan mendaftarkanmu. Aku F*** Raja F. Segera, pendaftaran selesai. Kompetisi keluarga Zhang adalah mendaftarkan 10 orang, dan kelompok 10 orang akan segera memulai seleksi. Liu Chuan juga dengan cepat berdiri di atas panggung, semua murid Zhang memperlakukan Liu Chuan sebagai musuh mereka, dan ingin menghajarnya. Siapa sangka, Liu Chuan bahkan tidak menggunakan senjatanya, bahkan panggungnya penuh dengan karung tinju, lawannya bahkan tidak bisa menyentuh Liu Chuan, dan ia sudah dikalahkan oleh Liu Chuan. Tiba-tiba, semua murid Zhang tercengang. Mereka tidak menyangka kekuatan pria bertopeng ini akan sekuat itu. Siapa sebenarnya dia? Tampaknya kekuatannya hanya pada pemurnian tubuh tingkat ke-6 atau ke-7. Liu Chuan bertarung di atas panggung, sementara Zhang Wuqing dan Zhang Wuqing menonton di samping, menonton sambil diam-diam menghela nafas. Ah, Liu Chuan ini, dia benar-benar bukan karakter yang sederhana. Kekuatannya terlalu kuat, dapat dikatakan bahwa di antara murid keluarga Zhang, tidak ada satupun yang menandingi Liu Chuan. Dia adalah seseorang yang layak menjadi anggota aliansi. Bagaimanapun, pertarungan Liu Chuan telah membuatnya memikirkan masa lalu. Dialah orang yang telah memenangkan semua pertarungan yang dilakukan Liu Chuan ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya. Liu Chuan saat ini bukan lagi Liu Chuan sebelumnya. Meskipun dia masih bertarung di atas panggung, tapi dia bukan lagi Liu Chuan sebelumnya. Sangat mungkin bahwa ini adalah kali terakhir dia melihat Liu Chuan berkelahi, menyebabkan Zhang Rou memikirkan keluhannya. Bahkan jika masih ada Liu Chuan yang bertarung di bawah, dia masih pergi diam-diam, dia benar-benar berharap akan ada beberapa hal indah yang bisa bertahan lama. Liu Chuan secara tidak mengejutkan memperoleh tempat pertama dalam pemilihan 10 orang. Seniman bela diri yang mengalahkan kondisi pemurnian tubuh ini sebenarnya tidak dapat memperoleh bahkan nilai pengalaman, yang berarti Liu Chuan sudah terbiasa dengannya. Ada juga orang yang menduga bahwa Liu Chuan adalah anggota Sekte Awan Putih. Sekte Awan Putih datang untuk melihat kekuatan keluarga Zhang, dan juga memberikan pukulan kepada keluarga Zhang, memberi tahu mereka bahwa mereka akan selamanya diusir dari Sekte Awan Putih. Jika Zhang Rou ditaklukkan, nasib Zhang Yuanchao akan berubah total. Sekarang setelah lawan yang kuat muncul, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Yuanchao Ge, aku keluar untuk bertanya, tidak ada yang tahu siapa orang itu, menurutmu apakah rencana kita akan berhasil kali ini? Zhang Yongtao buru-buru berlari masuk. Sebelumnya, dia keluar untuk menyelidiki dan ingin tahu siapa orang misterius ini. Dia pasti tikus yang tidak berani menunjukkan wajahnya, apakah perlu takut padanya? Jika kamu ingin bersaing denganku untuk Zhang Rou, itu tidak akan semudah itu. Zhang Yuanchao ucapnya dengan tatapan tidak ramah. Meskipun itu hanya seleksi, para murid Zhang memiliki pemahaman yang berbeda tentang hal itu. Artinya, dalam seleksi ini, tidak berlebihan jika disebut kompetisi pencarian pengantin pria, selama mereka bisa mendapatkan tempat pertama, mereka akan sangat dekat dengan Zhang Rou. Oleh karena itu, Zhang Yuanchao bertekad untuk menang kali ini. Kakak Yuan, kamu benar. Dia hanyalah sampah yang tidak berani memberitahu kami nama aslinya. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan menanganinya hanya dalam beberapa menit, kata Zhang Yongtao. Oleh karena itu, selama beberapa hari terakhir, Liu Chuan tidak melakukan apapun, dia tetap tinggal di restoran. Meskipun benih api ada di tangannya, ini masih belum waktunya untuk sepenuhnya aman, jadi Liu Chuan hanya bisa menahannya. Waktu berlalu, dan segera, itu adalah hari putaran kedua. Liu Chuan bangun pagi-pagi, memakai topengnya, dan menuju ke tempat latihan keluarga Zhang. Di tempat pelatihan keluarga Zhang, ada lautan manusia, dan mereka semua berdiskusi tentang Liu Chuan, orang asing. Ketika Liu Chuan muncul di depan mereka, semua orang terdiam, dan menggunakan tatapan yang mengatakan mereka harus mengalahkanmu, untuk melihat Liu Chuan.
Zhang Yuanchao dan Zhang Yongtao datang pagi-pagi sekali, semua demi menunggu kedatangan Liu Chuan. Yuanchao Ge, itu dia, lihat, Zhang Yongtao menunjuk Liu Chuan. Zhang Yuanchao mengerutkan kening. Orang ini memiliki aura yang terkendali, orang biasa tidak akan bisa merasakan kekuatan Liu Chuan. Hanya prajurit tahap prasurgawi yang tahu bahwa Liu Chuan sengaja menyembunyikan kehadirannya. Tubuh Liu Chuan melepaskan temperamen yang telah melalui pertarungan panjang. Temperamen ini tidak bisa disamarkan, itu diciptakan dari pertarungan. Orang ini memang punya kemampuan, tapi jika dia bertemu denganku, dia tidak punya peluang untuk menang. Ayo kita temui dia. Zhang Yuanchao memanggil Zhang Yongtao dan berjalan ke arahnya. Liu Chuan juga memperhatikan dua spirit ki yang sangat kuat mendekatinya, dia menoleh dan melihat, dari kelihatannya, dua prajurit tahap prasurgawi sedang mencari untuk melawannya sampai mati. Tidak ada pilihan, datang ke tempat ini untuk merebut rindu orang lain, Anda harus melakukan persiapan seperti itu. Wanita sempurna seperti Zhang Rou, bahkan pria pun akan tersentuh olehnya. Kamu pasti sedang asyik dengan kuda lumpur. Zhang Yuanchao berdiri secara horizontal di tengah jalan, menghalangi jalan Liu Chuan. Ini sepertinya berarti jika mereka ingin melindungi Zhang Rou, mereka harus melewatiku terlebih dahulu. Liu Chuan mengangguk, dan berkata, benar, saya sedang sibuk. Apa yang bisa saya bantu? Aku di sini hanya untuk mengunjungimu. Zhang Yuanchao mengukur Liu Chuan dari ujung kepala hingga ujung kaki, memperlihatkan ekspresi jijik. Pertarungan tak berbentuk antara keduanya segera menarik perhatian murid-murid Zhang di sekitarnya. Semua orang membicarakannya, lelucon yang luar biasa, ini adalah wilayah mereka, bagaimana bisakah mereka membiarkan orang luar berperilaku begitu kejam? Zhang Yuanchao dan Zhang Yongtao adalah perwakilan keluarga Zhang, orang-orang yang membela harga diri mereka sendiri. Senior kita akan mengambil tindakan. Jika bajingan tak dikenal ini ingin membunuh keluarga Zhang kita harus melihat apakah dia bisa bertahan melalui kedua senior kita. Si bajingan ini benar-benar beruntung, sebenarnya giliran kedua kakak laki-laki kita yang secara pribadi menghiburnya. Apakah dia memiliki kekuatan seperti ini? Di tengah pertanyaan yang memenuhi langit, Liu Chuan masih tenang dan tenang. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Segalanya perlu dilakukan sesuai dengan kekuatannya, jadi dia hanya bisa gunakan kekuatan. Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Jika Anda punya cukup, menyingkirlah. Jika ada yang ingin Anda katakan, kita akan membicarakannya di panggung nanti. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Yuanchao masih tidak memiliki niat untuk menyerah, dan mencibir, kuda sialan, izinkan saya memberi nasihat, ini adalah pilihan keluarga Zhang, Anda adalah orang luar, lupakan saja, apakah menurutmu keluarga Zhang kita tidak memiliki orang yang berkuasa? Saat kamu memasuki arena, kamu akan menyesal. Menyesal, kalau begitu, tunggu aku menyesal dulu. Betapa cerobohnya, meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku mengerti bahwa kamu ada di sini untuk nyonya muda kita. Apakah kamu pikir kamu layak? Menurutku kamu pasti jelek dan tidak berani memperlihatkan wajahmu. Lagi pula kamu tidak punya banyak kekuatan, jadi lupakan saja. Zhang Yuanchao memprovokasi dia sepuasnya, dia ingin melihat apakah Liu Chuan tahu sesuatu. Tanda seru, dia berani merebut Nona Zhang Rou dari kita, yang jauh melampaui kakak senior kita, dia benar-benar lelah hidup. Dia masih punya banyak nyali sampai sekarang. Aku hanya tidak tahu apakah dia masih memiliki keberanian sebesar itu ketika dia bertemu seseorang yang jauh melampaui seniornya. Ini adalah keuntungan berada di arena. Semua orang yang hadir berdiri di sisi Zhang Yuanchao, dan untuk sesaat, Liu Chuan tampaknya sangat tidak berdaya. Mulut Zhang Yuanchao bergerak-gerak, dan berkata, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan semua orang? Jadi, sebaiknya kamu menyerah. Liu Chuan tetap bergeming dan mengangkat bahunya. Dia sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. Menyerahlah, maafkan aku tidak pernah menyerah pada apapun, selama itu adalah sesuatu saya ingin melakukannya. Kata Liu Chuan, sebagai salah satu murid inti keluarga Zhang, Zhang Yuanchao secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Liu Chuan. Tidak peduli dari mana Liu Chuan berasal, kekuatan macam apa yang dia miliki. Mereka bahkan belum mulai berkelahi, tetapi bau mesiu sudah begitu kental. Semua orang menebak bahwa karena keduanya saling bertarung, siapa yang tidak akan bertarung lebih dulu. Pemimpin klan berseru tepat waktu,
memadamkan bau mesiu di tempat itu. Semua orang melihat, Zhang Wuqing dan Zhang Rou telah tiba. Mari kita tunggu dan lihat. Aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Zhang Yuanchao menatap Liu Chuan untuk terakhir kalinya, dan berjalan menuju Zhang Rou. Liu Chuan juga mengikutinya. Dalam pertempuran di pinggir lapangan, dia sudah berjanji pada Zhang Rou, jadi dia pasti tidak bisa mengacaukan ini. Liu Chuan diusir oleh murid-murid Zhang, murid-murid. Zhang tidak memberikan wajah apapun kepada Liu Chuan. Rekan-rekan muridku, terima kasih atas kerja kerasmu, tapi aku yakin kalian semua tahu itu kapan kami menunjukkan kekuatan kami kepada Sekte Awan Putih, kami tidak bisa kehilangan mereka. Jadi, kalian semua harus menunjukkan kekuatan kalian yang sebenarnya, dan saya akan memilih 10 murid kalian yang paling menonjol untuk mengawal kalian. Zhang Wuqing adalah orang pertama yang berbicara. Liu Chuan mengangkat kepalanya untuk melihat, tepat pada saat Zhang Rou melihat ke arah dia. Tidak ada jalan lain, kawan-kawan yang luar biasa, kemanapun Anda pergi, akan menarik perhatian Anda. Zhang Rou tersenyum manis dan begitu pula Liu Chuan. Yang terakhir tahu bahwa meskipun dia mengenakan topeng, Zhang Rou pasti bisa merasakan senyumannya. Zhang Rou, inilah kebanggaan keluarga Zhang, tubuh segala jiwa, inilah yang diandalkan keluarga Zhang, ditambah dengan wajah Zhang Rou yang tidak dapat ditemukan, sudah cukup untuk menyihir banyak murid. Biarkan Sekte Awan Putih melihat bahwa klan Zhang kita tidak mudah untuk ditindas. Suatu hari, klan Zhang kita akan kembali ke Sekte Awan Putih. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pesaing kuat kali ini. Suasana langsung memanas. Di bawah kepemimpinan Zhang Yuanchao, semua orang bersemangat. Benar, murid keluarga Zhang kita juga sangat kuat. Nona Zhang Rou, untukmu, untuk klan, kami akan bekerja keras. Persatuan, keluarga Zhang sangat bersatu. Liu Chuan melihat pemandangan ini, dan sejujurnya, dia sangat iri, karena keluarga Liu tidak bersatu seperti mereka. Hanya ketika sebuah keluarga bersatu barulah mereka dapat mencapai sesuatu yang besar. Saya, Zhang Rou, hanyalah seorang gadis kecil. Bagiku, aku membuat kalian semua bekerja sangat keras, dan begitu aku pergi ke Sekte Awan Putih, aku pasti akan berlatih keras dan tidak membuat kalian semua kehilangan muka. Zhang Rou berdiri dan berkata, merasakan murid-murid keluarga Zhang begitu antusias dan bersatu, Zhang Rou sangat tersentuh. Sudut matanya agak lembab saat dia melihat semua orang. Baiklah, saya umumkan dimulainya secara resmi semifinal seleksi. Dengan perintah Zhang Wuqing, kompetisi seleksi keluarga Zhang resmi dimulai. Api perang berkobar, dan Zhang Yuanchao segera berbalik untuk melihat Liu Chuan. Dia sangat berharap bisa bertemu dengannya di ronde pertama, dan mengalahkannya setelahnya. Dengan cara ini, dia akan menjadi yang terkuat. Seorang pembela martabat keluarga Zhang. Hanya saja keinginan Zhang Yuanchao belum terpenuhi oleh surga, hasil pengundian sudah keluar. Dia dan Liu Chuan diatur dalam kelompok yang berbeda, jadi, jika mereka ingin bertemu Liu Chuan, mereka harus menunggu hingga final. Tidak mungkin. Aku akan memohon pada Patriark, biarkan aku bertarung dengannya. Tidak peduli apa, dia harus bertarung dengan Liu Chuan, dan mengalahkan Liu Chuan dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin, Saudara Yuan Wang, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Aku sudah mengambil keputusan. Setelah itu, Zhang Yuanchao berjalan menuju Zhang Wuqing, pemimpin klan, saya punya permintaan, saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Zhang Yuanchao berlutut dengan satu kaki dan menatap Zhang Wuqing dengan mata menyala-nyala. Zhang Wuqing memandang Zhang Rou, dia tentu saja tahu mengapa Zhang Yuanchao datang. Bicaralah, selama itu bukan sesuatu yang terlalu berlebihan, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Kata Zhang Wuqing, saya ingin menantang kuda sialan itu, tolong, ketua, Anda harus memasukkan saya ke dalam kelompoknya. Zhang Yuanchao segera menyatakan permintaannya. Beri aku alasan mengapa aku harus melakukan itu. Karena, aku ingin mengalahkannya dan membela kehormatan keluarga Zhang kita, terlepas dari apakah kuda sialan ini ulahmu atau tidak. Buktikan bahwa keluarga Zhang tidak boleh diinjak-injak oleh orang luar. Kata-kata Zhang Yuanchao nyaring dan kuat, penuh dengan kekuatan, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menolaknya. Saya bisa menyetujui persyaratan Anda, tapi bagaimana Anda menjelaskan prajurit lainnya? Saya tidak mungkin melanggar peraturan ini hanya karena Anda,
jika setiap seniman bela diri di sini meminta saya melakukan ini, apa yang Anda ingin saya lakukan? Zhang Wuqing berkata, ini sangat sederhana. Patriark, saya akan mendapatkan persetujuan semua orang. Setelah dia selesai berbicara, mata Zhang Yuanchao berbinar. Dia berdiri dengan berani, berbalik, dan berteriak keras kepada semua orang yang hadir. Semuanya, dengarkan apa yang saya, Zhang Yuanchao, katakan. Suaranya, nyaring dan jernih, penuh percaya diri. Suaranya tajam, semua orang memandangnya. Saudara-saudara, mohon maafkan saya karena mengajukan permintaan yang lancang. Saya ingin Anda memberi saya kesempatan dan biarkan saya menantang kuda-kuda sialan itu. Apakah kamu setuju? Zhang Yuanchao meminta pendapat semua orang. Faktanya, semua orang tahu di dalam hati bahwa Zhang Yuanchao dianggap yang terkuat di antara mereka. Saat mereka bertemu Zhang Yuanchao, kebanyakan dari mereka kalah. Jika orang terkuat di klan Zhang mengajukan permintaan seperti itu, mungkinkah orang terkuat di klan Zhang tidak mewakili klan Zhang? Tidak bisakah dia melakukan itu untuk mereka? Tentu saja Anda bisa. Setuju, kakak senior Zhang Yuanchao, saudara muda. Kamu yang menangani kuda lumpur sialan itu. Semua orang menjawab serempak. Baiklah, aku, Zhang Yuanchao tidak akan mengecewakan semua orang. Aku akan mengalahkannya. Persetan denganmu, aku akan menyatakan perang denganmu. Apakah kamu berani setuju? Jika kamu berani setuju, pergilah ke arena. Yuanchao menunjuk Liu Chuan. Liu Chuan menyeringai. Panggung, mengapa saya harus takut? Saya dilahirkan untuk arena. Inilah perasaan bertarung. Ayo, aku menunggumu di arena. Setelah itu, Liu Chuan berjalan menuju panggung. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunggu lawan Zhang Yuanchao datang. Zhang Yuanchao tertawa dengan percaya diri dan perlahan berjalan menuju panggung. Jauh lebih dari senior, lebih dari senior. Semua orang meneriakkan nama Zhang Yuanchao secara serempak. Semua orang menantikan datangnya pertempuran ini. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan martabat keluarga Zhang. Dengan sangat cepat, Zhang Yuanchao juga berjalan ke atas panggung, dan berdiri di dua sisi Liu Chuan yang berbeda. Brengsek, kenapa kamu tidak menyerah, dan kamu harus memperhatikan kapan dan seberapa besar kamu ingin bertarung. Bagaimana menurutmu banyak hal yang kamu punya? Benar-benar lucu. Perkelahian bisa dilakukan sampai titik ini. Liu Chuan benar-benar ingin dengan malu-malu memberitahu Zhang Yuanchao bahwa dialah yang paling banyak menang. Jadi, bagaimana dia bisa kalah? Berhenti bicara omong kosong, ayo mulai sekarang. Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Baiklah, dengan sangat cepat, mereka berdua memperlihatkan senjata mereka. Di tangan Zhang Yuanchao ada pedang harta karun level 2. Pedang panjang. Dan Liu Chuan memegang pedang yang sangat biasa sehingga dia bahkan tidak memiliki nama yang tepat. Tidak ada jalan lain, seni tombaknya terlalu kentara. Selama dia mengeluarkannya, identitasnya akan terungkap. Jadi, dia hanya bisa menggunakan senjata ini. Dengan senjata ini, bukankah dia bisa menang? Jelas itu tidak mungkin, karena dia datang ke sini untuk menyebabkan masalah, maka dia harus mengambil inisiatif dan menyerang. Dia akan membiarkan Zhang Yuanchao menguji kekuatannya. Semangat bela diri armor. Seketika, Liu Chuan memadatkan armor semangat. Bela diri. Hal ini menyebabkan semua murid Zhang terperangah. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa mewujudkan semangat bela dirinya dan menghasilkan baju besi semangat bela diri. Apakah orang ini mempunyai kekuatan tahap prasurgawi? Dia benar-benar tidak tahu bahwa dia telah meremehkannya. Tidak heran dia begitu berani dan tenang. Dia terlalu kuat. Zhang Yuanchao melihatnya dan jantungnya berdebar kencang. Hanya dengan melihat kekuatan dari armor roh bela diri, dia tahu bahwa orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Dia juga tidak mau kalah, jadi dia dengan cepat memadatkan semangat bela dirinya armor. Untuk sesaat, mereka bersaing melawan kamar dagang Liu Chuan dalam hal aura. Armor roh bela diri yang dilepaskan Zhang Yuanchao hampir sama dengan milik Liu Chuan. Hanya saja Zhang Yuanchao salah. Pertempuran besar akan segera dimulai. Zhang Wuqing sangat ingin tahu seberapa kuat Liu Chuan. Dia bahkan tidak perlu menonton untuk mengetahui, Zhang Yuanchao pasti akan kalah. Pertempuran ini tidak mungkin untuk melihat level Liu Chuan yang sebenarnya, tetapi Liu Chuan mengikutinya ke sini, Zhang Rou harus mengetahuinya. Zhang Rou, seberapa kuatkah Liu Chuan lo? Zhang Wuqing bertanya. Zhang Rou menyeringai,
Itu bukan karena dia ingin memadamkan gengsi bangsanya sendiri, dia hanya mengatakan yang sebenarnya, ayah, tentukan pemenang dengan satu gerakan. Satu gerakan, hanya satu gerakan, mustahil. Zhang Wuqing memandang Zhang Rou dengan tidak percaya, seolah-olah dia merasa bahwa dia, Zhang Rou, mengatakan hal yang salah. Zhang Rou, itu tidak mungkin, apakah Liu Chuan benar-benar sekuat itu? Seorang praktisi tahap prasurgawi tidak seperti seorang praktisi tahap pemurnian tubuh. Bahkan prajurit terlemah pun akan memiliki sisi kuat dalam diri mereka, mampu membunuh mereka dalam satu gerakan, itu mustahil. Semua orang di sini telah melalui banyak kesulitan, bagaimana ini bisa terjadi? Dia, Liu Chuan, sama dengan Zhang Yuanchao dalam hal murid bela diri awal, seharusnya tidak ada perbedaan besar di antara mereka. Zhang Rou masih tersenyum, karena Liu Chuan lebih kuat dari apa yang dia katakan. Ayah, bagaimana jika saya katakan bahwa Liu Chuan memiliki banyak jurus yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan Zhang Yuanchao dalam satu jurus? Sial, Anda benar-benar tidak bisa tenang. Kamu bilang kamu bisa menggunakan gerakan membunuh terkuatmu dan langsung membunuh orang lain dalam satu gerakan, tapi kamu juga bisa langsung membunuh mereka hanya dengan gerakan biasa. Ini, cukup, ayah. Apapun yang aku katakan, kamu tidak akan percaya padaku. Ayo kita tonton saja. Saat Zhang Rou selesai berbicara, Liu Chuan telah melancarkan serangannya. Kecepatannya sangat cepat, bahkan Zhang Yuanchao pun tidak mau kalah, kecepatannya masih sangat cepat. Di bawah panggung, ada beberapa orang yang bisa melihat dengan jelas pertarungan keduanya. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antara prajurit tahap prasurgawi. Sial, sial, sial. Suara dentang logam terdengar. Bagi Liu Chuan, dengan satu serangan, dia akan mampu mengubah 18 bentuk berbeda. Siapa yang tahu berapa banyak spesies yang dimiliki Zhang Yuanchao? Satu tipe, dua tipe. Liu Chuan diam-diam menghitung, dan pada akhirnya, membeku menjadi 12 jenis, yang cukup bagus, tetapi, jika ditempatkan di bagian lain Kekaisaran Mo Qingcheng, mereka akan benar-benar kalah dengan sungai. Awalnya, Liu Chuan ingin membunuh Zhang Yuanchao dengan satu gerakan, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya. 12, Liu Chuan juga membiarkan serangannya berhenti di 12 level berbeda. Setelah satu putaran, keduanya berimbang. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan sengit yang akan berlangsung lama. Inilah yang dipikirkan para murid Zhang, tetapi mereka salah. Selama Liu Chuan menginginkannya, dia bisa mengakhiri pertempuran kapan saja. Temani Zhang Yuanchao lebih sering lagi. Selanjutnya, giliran Zhang Yuanchao yang menyerang. Keterampilan bela diri tingkat atas Huang, teknik pedang naga berkelana, baik menyerang maupun bertahan. Tampaknya Liu Chuan sedang ditekan, namun kenyataannya, Zhang Yuanchao bahkan tidak mampu menyakitinya. Setelah beberapa putaran, Zhang Yuanchao secara bertahap menyadari perbedaan antara dia dan pihak lain. Dia tidak bisa menerimanya, sangat tidak bahagia. Mungkinkah persepsinya dan persepsinya begitu jelas? Jika dia kalah dalam pertempuran ini, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain? Dia terlalu malu untuk bertemu siapapun. Siapakah orang yang dengan yakin mengatakan bahwa dia bisa menang sekarang? Tidak, dia harus menang. Ini adalah martabat klan Zhang, bukan masalah pribadi. Liu Chuan juga menyadari bahwa dia terlalu emosional, jadi sebaiknya dia mengakhiri pertempuran ini. Gunakan caramu sendiri. Lalu, serangan macam apa yang harus dia gunakan? Pisau kurungan. Lupakan saja, menggunakan gerakan seperti ini terlalu berlebihan.